Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Sebelumnya, kalian telah mengenal teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas yang berukuran besar, kemudian digantung atau ditempel. Berikut ini adalah contoh poster tentang hemat air. Coba kalian perhatikan tampilan dan isinya ya. Untuk membuat sebuah poster, kita harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, kalimat. Kalimat yang kita gunakan bahasanya harus mudah dimengerti. Kemudian singkat, padat, jelas, dan berisi. Kata-kata yang digunakan juga harus efektif, sugestif, dan mudah diingat. Sugestif ini artinya adalah bisa mengajak atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua adalah gambar. Gambar dalam poster dibuat mencolok sesuai dengan ide yang akan disampaikan. Komposisi gambar dan huruf biasanya berukuran besar sehingga akan mudah menarik perhatian orang yang melihat. Untuk yang selanjutnya adalah penyajian. Penyajian poster ini biasanya ditempel di dinding atau tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya yang bisa menarik perhatian banyak orang. Nah, oleh karena itu, poster juga dibuat dengan warna-warna yang kontras dan kuat. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster juga harus mendukung isinya. Penyajiannya juga harus menarik dan mudah untuk difahami. Nah, untuk membantu kita menemukan ide, kita juga bisa melihat atau membuat peta pikiran seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada peta pikiran tentang hemat energi yang bisa membantu kita untuk menemukan ide membuat poster tentang hemat energi. Kita berhak memanfaatkan energi dan wajib untuk menghemat penggunaannya. Nah, kalian bisa mengajak orang lain untuk menghemat energi melalui poster. Poster juga dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Berikut ini Bu Nova sertakan contoh dari poster hemat energi listrik. Coba kalian perhatikan ya. Pembelajaran 5. Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kalian menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, Bu Nova ingin mengajak kalian mengidentifikasi teks lagu berikut ini. Yang pertama ada judul, Aku Anak Indonesia. Kemudian ada nama pencipta, A.T. Mahmud. Selanjutnya ada nada dasar, C sama dengan Do. Nah, jika ada tanda seperti ini, berarti ini menunjukkan bahwa nada dasar dari lagu ini adalah C. Kemudian ada tanda birama 4/4. Ini menunjukkan dalam satu birama ada 4 ketukan. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sudah benar, ada 4 ketukan tiap biramanya. Nah, selanjutnya di sini kita menemukan nada tinggi yang ditandai dengan titik di atas not angka yang Bu Nova lingkari ini. Nah, selain yang ditandai ini, yang lainnya menunjukkan nada sedang karena tidak ada tanda apapun di sana. Nah, Bu Nova juga
mengingatkan kembali tangga nadanya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dibacanya do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, jika sebelumnya anak-anak menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan liriknya, sekarang Bu Nova ingin mengajak anak-anak menyanyikan lagu Apu Anak Indonesia dengan nadanya. Nah, anak-anak sekarang kita coba ya menyanyikan lagu Apu Anak Indonesia dengan nadanya. Oke, siap? 1, 2, 3. Do, do, re, mi, do, re, sol, re, mi, fa, sol. Mi, fa, mi, re, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, la, fa, la, sol, si, do, re, mi, fa, mi, re, sol, do. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara merupakan salah satu contohnya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Nah, manfaat batu bara diantaranya yang pertama adalah dapat menghasilkan metanol. Metanol ini adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Kemudian yang kedua, manfaat batu bara juga digunakan sebagai bahan bakar kompor briket. Ini bisa digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kemudian, batu bara juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Dan batu bara juga bisa digunakan sebagai bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukannya membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Pembelajaran 6. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Salah satunya adalah mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye. Cara mengkampanyekan isi poster dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memahami isi poster dengan baik. Kemudian yang kedua, kita bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Dan yang ketiga adalah menyampaikan isi poster dengan bahasa yang baik, santun, serta tidak terlalu cepat. Yang terakhir, kita harus bersikap tenang, percaya diri, dan berbicara dengan suara yang nyaring. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, akan tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Ayo kita selalu berhemat energi. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.